Selamat siang Zulzolner, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik aja Zulzolner? Ketemu lagi dengan saya di jalan yang sama, waktu yang berbeda. Seperti biasa kita ada di Jalan Cibaduyut ya. Biasa sebelum berangkat kerja ini saya ngevlog dulu sambil ya sharing-sharing ngebahas sesuatu. Untuk siang ini saya ingin ngebahas tentang fitur promote ya yang ada di YouTube. Di YouTube Studio ada fitur, kalau di saya bahasa Inggrisnya di promote gitu ya, kalau di YouTube Studio saya, kalau mungkin di yang bahasa Indonesia dipromosikan gitu ya. Jadi tombol ini tersedia di bagian video gitu ya, di bagian video para YouTuber gitu ya, di YouTube Studionya. Dengan menggunakan fitur ini kita bisa mempromosikan video kita secara sah gitu ya di platformnya Google Ads. Dengan menggunakan Google Ads ini video kita bisa disebarluaskan dengan memanfaatkan Google gitu ya ke target atau audiens yang kita inginkan gitu ya. Salah satu hal saya tertarik kenapa dengan Google Ads ini, yaitu dulu kan sebelumnya itu bayarnya itu ribet gitu ya, harus pakai kartu kredit gitu ya, susah gitu ya, dan saya juga nggak mau mencantumkan kartu kredit saya di Google gitu ya. Untuk kali ini Google menyediakan untuk di Indonesia itu untuk memasang iklan di Google Ads itu menggunakan GoPay gitu ya. Jadi kita kalau punya GoPay kita bisa masang iklan di sini dengan budget dimasang iklan di Google Ads dengan budget yang sudah kita tentukan. Untuk tes kali ini saya ya minim gitu ya, pakai budget 100.000 gitu ya. Saya transfer dari GoPay saya langsung, setelah ditransfer prosesnya dari GoPay langsung si saldonya itu masuk ke Google Ads-nya. Jadi mudah gitu ya untuk transfer dana Google Ads-nya. Nah, jadi setelah tadi di videonya itu kita tekan tombol promosi, langsung masuk ke Google Ads ini ya. Nanti di Google Ads ini kita bisa promosikan video kita itu targetnya ke siapa gitu ya. Salah satu contohnya video saya, mungkin para subscriber mungkin yang suka rajin mengunjungi channel Juljol Motor. Video terakhir saya yang Cijapati sama yang video yang script motovlog, mungkin kalau dilihat view-nya itu sedikit besar gitu ya. Ada yang Cijapati itu sampai 1000 berapa gitu ya, yang script motovlog 500 berapa gitu ya. Itu biasanya itu ya nggak sampai 100 gitu ya view saya. Tapi dengan saya pasang coba ini pakai Google Ads, jadi view-nya itu meningkat gitu ya, drastis gitu ya. Yang biasa cuma ya beberapa gitu ya yang nonton, ini dengan Google Ads yang nonton juga lumayan gitu ya. Nah, jadi fitur Google Ads ini kita bisa
menentukan gitu targetnya itu, audiennya itu siapa yang mau nonton. Karena video saya lebih ke motovlog sama traveling gitu ya, jadi saya targetnya itu orang yang suka motovlog dan suka traveling gitu ya. Jadi saya audiennya itu kedua orang kelompok itu gitu ya, yang suka motovlog sama traveling. Terus yang selanjutnya saya juga set itunya itu cowok gitu ya, karena yang suka motovlog sama traveling itu jarang yang cewek gitu ya. Jadi saya setnya cowok, ininya orangnya, targetnya. Terus usianya itu saya pilih yang di atas 20 tahun gitu ya, yang mungkin ekonominya sudah mapan gitu ya, dengan untuk bayar wifi, nonton YouTube-nya nggak pakai kuota gitu ya. Kalau anak-anak mungkin pakai kuota gitu ya. Jadi saya pilihnya itu pria yang udah mapan, ekonominya udah mapan, terus domisilinya itu saya set di Jawa Barat, sekitar Jawa Barat dan Jakarta gitu ya. Nah itu aja sih target untuk Google Ads-nya. Dan untuk budgetnya itu kan tadi saya ngisi saldonya itu 100.000 gitu ya. Jadi saya set di Cijapati saya set 50.000, yang di script motovlog 50.000. Jadi terus saya set juga untuk 5 hari, jadi seharinya tuh 10.000. Jadi totalnya untuk 5 hari promosi, untuk 5 hari dengan budget seharinya 10.000, jadi total 5 hari 50.000 gitu ya. Dari modal 100.000 itu ya mungkin bisa dilihat hasil view-nya berapa gitu ya, di video Cijapati sama yang script motovlog itu hasil promosi 50.000 gitu ya, budget 50.000 itu yang didapatkan. Terus subscribernya juga cuma naik dari budget 100.000, subscribernya itu nambah sekitar 50 subscriber. Ya mungkin itu saya kenapa melakukan itu, mungkin saya ingin coba-coba juga gitu, apakah dengan menggunakan Google Ads itu bisa berguna buat channel saya, bisa nambah subscriber, bisa menambah view. Jadi perlu saya analisa juga, mungkin masih kurang, mungkin saya akan coba beberapa video ke depan, mungkin saya coba promosikan juga, jadi biar saya bisa analisa. Tapi ininya apa hasilnya yang dicapai dari promosi itu yang budget 100.000 seperti itu gitu ya, hasilnya bisa dilihat view dari video Cijapati sama video script motovlog ya. Mungkin itu saja. Oh ya, ditambahkan satu lagi, jadi iklan di Google Ads ini untuk video ini kita itu baru dikena biaya kalau video kita ditonton gitu. Kalau nggak ditonton, si Google-nya itu nggak menagihkan biaya gitu. Jadi itu salah satu keuntungannya. Salah satu mungkin saya bahas juga, salah satu kelemahannya mungkin saya coba bahas. Kelemahannya itu sedikit lagi saya bahas. Mungkin karena mungkin bukan audien yang baru pertama kali lihat channel kita mungkin ya, jadi nontonnya itu paling ya cuma berapa detik mungkin ya. Jadi salah satu kelemahannya itu dengan pasang di Google Ads itu si nilai videonya itu
jumlah tonton bukan durasi tontonnya itu jadi sedikit menurun gitu ya, karena mungkin videonya itu ditonton sama orang baru dan belum tahu channel kita itu seperti apa. Mungkin itu kelemahannya. Untuk yang lainnya mungkin ya subscribernya nambah aja sih, subscribernya nambah, tapi kurang hafal juga sih ya. Beberapa waktu kemudian si Google-nya itu mungkin nganggap spam atau gimana, jadi subscriber yang sudah masuk itu pada hilang lagi gitu ya. Beda dengan yang biasa kalau misalkan alami gitu ya, subscribernya itu bertahan lama gitu. Kalau yang kekurangan Google Ads ini subscribernya beberapa hari kemudian itu langsung turun lagi sih nilai subscribernya. Mungkin itu saja Jules Zollner pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya.